Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tengah kondisi pandemi yang tiada henti ini Allah senantiasa menurunkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pendidikan meskipun dalam kondisi daring. Semoga kondisi ini tidak menurunkan semangat kita dalam belajar dan mengajar. Baik, teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan mencoba tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di mata kuliah Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Program Studi Pengelolaan Agribisnis Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh di semester 7. Adapun fokus kita pada hari ini, pada kesempatan ini, ialah membahas tentang alat pelindung diri. Di dalam K3 ini, alat pelindung diri merupakan item yang sangat penting dalam proses pencegahan untuk menghindari, mengurangi terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Maka daripada itu, sungguh penting bagi kita untuk mengetahui apa itu alat pelindung diri, apa saja jenisnya, dan apa saja fungsinya. Maka daripada itu, kita coba pelan-pelan untuk menjelaskan tentang alat pelindung diri ini. Kita penasaran, kenapa sih alat pelindung diri masuk ke dalam subbab pembahasan di kesehatan dan keselamatan kerja? Teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, alat pelindung diri. Ada kata pelindung di tengahnya, berarti alat ini untuk melindungi diri kita selama proses kegiatan produksi ataupun selama kegiatan pekerjaan dilakukan di tempat kerja. Kecelakaan kerja memanglah merupakan ketetapan Allah. Jika kita celaka ataupun kecelakaan, maka itu sudah ketetapan Allah. Tapi kita punya usaha untuk melindungi diri kita atau untuk mengurangi kecelakaan kerja ini. Maka itu alat pelindung diri sangatlah penting menjadi item yang digunakan dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk jenis dan fungsi alat pelindung diri ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas itu ada helm pelindung. Helm pelindung Jadi helm ini digunakan untuk melindungi bagian kepala dari pekerja. Dia sebagai alat pelindung dari segala benda ataupun apapun itu yang dapat mencederai kepala kita secara langsung, seperti misalnya ketimpahan bahan-bahan, ketimpahan benda lainnya yang menyebabkan terjadinya cedera di kepala. Maka digunakanlah helm pelindung ini agar kepala kita atau kepala pekerja bisa terhindar dari segala bahaya ataupun kecelakaan kerja di lapangan nantinya. Kemudian itu ada kacamata pelindung. Mata adalah indera penglihatan yang sangat penting. Walaupun selama kegiatan produksi ataupun kegiatan usaha di tempat pekerjaan, mata juga ialah harus dilindungi seperti dari bahaya-bahaya yang
menyebabkan mata bisa tercederai, maka digunakanlah alat pelindung mata. Kemudian teman-teman, Bapak dan Ibu semua, ini ada masker yang merupakan APD, alat pelindung diri yang perlu digunakan selama kegiatan proses produksi. Masker ini digunakan untuk melindungi diri kita dari racun ataupun aroma-aroma yang tidak sedap selama kegiatan proses produksi. Karena selama kegiatan produksi kadang kita menggunakan bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan beracun lainnya yang dapat menyebabkan pernapasan kita tercederai. Maka digunakanlah masker agar pernapasan kita tidak tercederai. Kemudian ini ada pelindung telinga. Pelindung telinga ini bisa digunakan oleh pekerja-pekerja yang bekerja di bidang konstruksi ataupun di alat-alat berat agar menghindari suara-suara yang sangat kencang, sangat besar kekuatannya. Maka digunakanlah alat pelindung telinga ini agar pendengaran si pekerja tetap baik. Kemudian ini berikutnya ada sarung tangan. Sarung tangan menjadi alat pelindung diri untuk melindungi tangan kita dari segala benda-benda yang kita pegang. Kemudian agar tidak terjadinya perpindahan bakteri dari satu tempat ke tangan kita, maka digunakanlah alat pelindung tangan ini. Kemudian alat pelindung tangan ini juga sangat berguna untuk kita ketika kita mengangkat ataupun memegang barang ataupun bahan agar tangan kita tidak mengalami cedera, seperti itu. Berikutnya ini ada rompi safety atau baju keselamatan. Jadi baju ini yang digunakan oleh pekerja ini sangatlah berguna untuk mengamankan pekerja. Itu kenapa makanya setiap para pekerja menggunakan baju lapangan dan menggunakan rompi. Yang pertama untuk agar pakaian bagusnya tidak kotor karena kena bahan-bahan limbah-limbah dari sisa pekerjaan tersebut. Kemudian digunakan rompi ini agar si pekerja tetap dalam kondisi baik, kondisi badannya, dan rompi ini biasanya dapat melindungi badan dari segala misalnya percikan-percikan atau sebagainya yang dapat mencederai tubuh ini. Kemudian kita itu terakhir untuk alat pelindung dirinya ialah sepatu pelindung. Ini digunakan selama kegiatan produksi untuk melindungi kaki kita. Mana tahu di tempat pekerjaan terdapat paku-paku yang berceceran ataupun sisa-sisa potongan besi. Jadi sepatu ini untuk melindungi kita dari hal-hal yang dapat mencederai kaki kita, sehingga nantinya kita dapat mudah melakukan kegiatan pekerjaan. Kemudian sepatu ini dapat kita gunakan misalnya kondisi lapangan itu basah ataupun becek, maka kita tetap dapat
melewati tempat pecekan tersebut, karena sepatu pelindung ini biasanya dia berbahan karet, jadi asal kena air tidak tembus. Maka sangat berguna jika menggunakan sepatu pelindung di tempat pekerjaan untuk melindungi segala cedera yang menyebabkan kaki kita terluka. Maka daripada itu semua Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, seluruh alat pelindung diri yang tadi sudah saya jelaskan ini dapatlah mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Maka kita sebagai pekerja misalnya hendaklah mematuhi segala SOP yang ada, khususnya SOP kesehatan dan keselamatan kerja. Selamat bekerja, salam kesehatan, salam keselamatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.